Ya, halo, berjumpa kembali lagi di podcast Skor Kacamata bersama dua rekan gua, Kelvin Tekimam dan Ahmad Murodi. Ini episode ke-10 dan kali ini kita mau ngebahas soal berita yang baru aja keluar ya kemarin ini tentang saga transfer Kylian Mbappe yang sebelumnya dikabarkan bakal bergabung ke Real Madrid, tapi ternyata ada kejutan. PSG mengumumkan bahwa mereka baru saja memperpanjang kontrak Mbappe sampai tahun 2025. Jadi 3 tahun mendatang dan dengan gaji yang fantastis. Ini terakhir aja dibilang per jamnya aja dia dapat 109 juta rupiah per jam. Lalu hitung aja deh berarti per bulan berapa. Dibilang dia menerima gaji 4 juta pound sterling per bulan. Bayangin ya, 4 kali 12 ya, lu tahu sendiri lah, belum termasuk bonus-bonus lainnya. Nah ini, tapi ada beberapa hal menarik nih, karena ada polemik-polemik dan kontroversi-kontroversi yang menyertai kabar ini, sehingga ini layak untuk kita angkat ke podcast Skor Kacamata ini. Salah satunya adalah, sebelum itu kan dia mau gabung ke Madrid, tapi ternyata akhirnya dia memilih bertahan di PSG. Nah, Dot, mungkin dari Dodi dulu deh. Dot, lu mungkin bisa ceritain, Dot, ada isu-isu apa yang berkembang seputar polemik transfer, polemik jadi tidaknya kepindahan Mbappe ke Madrid yang kemudian akhirnya dia bertahan di PSG. Mungkin lu ada informasi-informasi terbaru, gimana, Dot? Silakan Bung Dodi. Ini jadi bikin mikir nggak sih? Dulu kita Apa? umur 23 tahun gajinya berapa ya? Berapa persennya Mbappe gitu? Iya, per bulan. Per Bingung gitu. bulan. Umur 23, ya 23 sudah dapat sebanyak itu gitu. Tapi sebenarnya gue nggak begitu setuju tuh dengan beberapa kemarin terutama headline salah satu media di mana Mbappe bertahan di PSG. Setahu gue Mbappe penyerang bukan back loh. Kenapa dia bertahan di Dia harus PSG? gini, dia harus menyerang Anyway, di PSG. yes, betul banget. Begitu. Anyway gini, sebetulnya kan soal saga ini udah terlalu banyak memakan waktu ya. Pasti sudah waktunya selesai begitu. Kalau gue sendiri gini, di antara kita bertiga kan ya kita sama-sama tahu gue penggemar Madrid. Cuma entah kenapa ya, gue merasa bahwa sebetulnya lama-lama gue ngelihat itikat nggak bagus dari Mbappe Lotang ini, Kylian Mbappe Lotang ini. Soalnya bukan apa-apa ya. Kayak kalau misalnya dia kan udah jelas-jelas bilang dari dulu, bahkan dia dulu pasang poster Ronaldo, dia adalah waktu kecil dia adalah seorang Madridista. Tapi kalau misalnya lo punya panggilan hati untuk suatu saat ini bermain untuk Real Madrid, harusnya lo nggak mikir dua kali gitu. Apalagi klub yang ada sekarang, kalau dibandingkan staturnya, kalau dibandingkan dengan Real Madrid ya jauh gitu kan. Kalau mau juara Liga Champions harusnya ke Madrid. Betul tadi kata kata Kristi di di Telegram kita begitu. Nah, artinya ini sebetulnya menunjukkan karakter dia. Sudah jelas lah kalau dia milih bertahan, artinya dia milih uang ketimbang milih karirnya begitu. Oke, memang sih banyak orang juga berpikir dia masih 23, tahun 2025 umurnya masih 27, dia masih bisa main buat Madrid. Cuma problemnya, coba lihat Eden Hazard, telat beberapa tahun kan pindah ke Madrid, itu sudah habis. Jadi itu mungkin saja dia melewatkan once in a lifetime kesempatan, dan Madrid mungkin 2025 tidak mengetuk pintu dia lagi gitu. Mungkin ada bintang lain yang akan disasar oleh Madrid. Jadi jelas Kylian Mbappe melewatkan kesempatan emas dalam karir sepak bolanya. Menurut gue sih gitu. Tapi kan gini loh, mungkin, oke, memang ada sedikit ini ya, ada sedikit kontroversi ya yang menyertainya, yang ada di berita ini ya. Dibilang sampai terakhir tuh La Liga protes ya. Protesnya tuh nggak cuma ke UEFA tapi ke pemerintah Prancis dan juga pihak-pihak lainnya. Bahwa dibilang ini merusak, dibilang di judul-judulnya keras banget, skandal dibilang. Nah ini sampai dibilang bahwa penyerang stabilitas ekonomi sepak bola Eropa,
membahayakan ratusan ribu pekerjaan dan integritas olahraga ini. Bukan cuma kompetisi di Eropa, tapi juga liga domestik. Bahkan La Liga bilang PSG itu secara keuangan tuh merugi. Tahun ini 220 juta euro, dan tahun-tahun sebelumnya akumulasinya sekitar 700 juta euro. Ini kan sebenarnya udah cerita lama lah ya, bahwa kedekatan PSG dengan UEFA itu menjadi semacam hubungan saling menguntungkan lah di antara mereka. Nah, menurut lo sendiri gimana, Vin, melihat ending dari transfer ini yang gak jadi gitu? Menurut lo sendiri gimana? Apa yang ada di belakangnya? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Sampai kemudian pihak-pihak seperti La Liga tuh kemudian juga bereaksi. Dari lo sendiri gimana pendapat lo nih, Vin? Mungkin pendapat gue sekarang di usia gue sekarang 32 tahun tuh bakal berbeda sama pendapat gue kalau umur gue masih 10 tahun lalu gitu ya, umur 22 tahun. Mungkin kalau gue Kelvin yang berusia 22 tahun pasti bakal mikir, waduh ini Mbappe selfish banget nih, dia mempermainkan kedua timnya gitu ya, mempermainkan Real Madrid, mempermainkan PSG juga gitu. Ujung-ujungnya buat apa ya? Buat nguntungin diri dia sendiri. Dan dia kasih harapan palsu ke Real Madrid. Tapi sekarang sih di usia gue 32 tahun, udah berkeluarga, gue juga mikir kalau gue jadi Mbappe ya gue pasti maunya dapat duit sebanyak-banyaknya lah ya, dengan cara apapun. Nggak ada manusia di dunia ini yang dapat gajinya itu sesuai dengan kemampuannya. Semua orang itu digaji berdasarkan lu bisa negotiate sampai bisa dapat berapa gitu yang lu bisa dapat. Ya Mbappe sebenarnya ujung-ujungnya dia bernegosiasi aja, dia tahu harga dia sangat tinggi karena talenta dia dari sejak usia muda udah ketahuan, punya bakat yang luar biasa, naluri golinnya, kemampuan fisiknya semua di atas rata-rata lah, udah bagus banget untuk seorang striker. Jadi ya dia ngerasa diri dia pantas dihargain berapa, mungkin awalnya Real Madrid mau bayar segitu, terus ujung-ujungnya PSG juga mau ngimbangin dan mungkin kasih dia selain uang, kasih dia kekuatan dan hal-hal lain di kontraknya yang mungkin rumah, mungkin ada payment lain dalam bentuk bonus, benefit untuk keluarganya. Ya kita nggak tahu juga gitu. Kita nggak bisa benar-benar purely judge Mbappe itu melakukan hal yang seperti kayaknya kriminal gitu ya. Kalau menurut gua. Dan yang jadi sebuah faktor X juga sebenarnya Mbappe ini dia kan adiknya juga main di PSG. Jangan-jangan adiknya diculik nih makanya nih. Makanya kalau mau lu main bola yang jago, jangan sampai adik lu atau sekeluarga lu tuh ada yang main setim sama lu gitu. Jangan adiknya diculik lagi. Makanya Mbappe dipaksa nih jangan-jangan buat sign buat PSG ya. Nggak lah. Itu all jokes aside ya menurut gua Mbappe gimana ya ujung-ujungnya sih dia merasa mungkin ini adalah opsi yang terbaik buat dia, mungkin dalam arti kita juga pasti kalau kita pernah pindah rumah pasti kita juga ngerasa ribet ya, ke rumah harus pindah-pindah barang lah, harus belajar mungkin kota baru, teman-temannya juga harus cari teman-teman baru. Ya pada dasarnya mungkin Mbappe pengen saat ini merasa hidupnya udah nyaman dan belum pengen berubah aja sih, walaupun dia sebenarnya mungkin ada dream ke Madrid, dan itu dia kan juga bilang gitu. Sebenarnya kalau dia mau ke Madrid dalam waktu 3 tahun lagi juga masih possible dia akan ke Madrid, karena kan tahu dia masih berusia muda banget. Dalam waktu 3 tahun aja usianya baru 26 tahun, masih banyak yang bisa dia lakukan lagi untuk karirnya gitu. Mau dia pindah dari Real Madrid, habis nanti mau pindah ke tim lain-lain juga sebenarnya masih banyak waktu gitu dalam karirnya. Itu kan jadi menurut lu kan intinya ya it's all about money lah ya. Intinya kayak itu bukan sesuatu yang wow lah, istilahnya kalau misalnya orang bertahan karena duit ya udah itu sesuatu yang manusiawi, kira-kira gitu kan. Ya. Nah, ya, tapi kan sebenarnya gini lah. Sebenarnya sama seperti yang gue juga bilang di grup kita gitu. Gue sebenarnya nggak ada masalah dengan keputusan dia. Yang menjadi masalah itu adalah kenapa ini mesti diulur-ulur sampai dibuat drama gitu. Ini udah pasti. Agentnya dia pasti udah sengaja bocor-bocorin informasi ke Fabrizio Romano dan jurnalis-jurnalis lainnya gitu untuk bilang, oh udah done deal dengan Real Madrid. Pasti itu sebenarnya untuk memancing reaksi PSG juga kan sebenarnya. Untuk PSG match offer Real Madrid secara finansialnya. Lalu habis itu nanti dibilang keputusan Mbappe akan keluar hari Minggu jam sekian. Nanti akan ada dokumenternya, keputusannya di Amazon Prime atau mana ya kalau nggak salah ya. Itu menurut gue udah terlalu, ini mirip kayak LeBron James, The Decision pas tahun dia pindah ke Miami Heat di tahun 2010 ya sebenarnya. Sebenarnya gue nggak ada masalah sama keputusannya, tapi prosesnya ini loh yang mempermainkan kedua tim, mempermainkan fanbase-nya, ya walaupun ujung-ujungnya ya terserah dia sih haknya. Tapi dengan kayak gini menurut gue ini tren yang sebenarnya gue kurang suka juga sih pemain-pemain kayak gini ya. Kesannya terlalu
terlalu selfish dan terlalu mentingin cuan. Itu kata yang Dodi benci, tapi kali ini benar, dia terlalu mentingin cuan, terlalu mentingin untung. Atau ini juga gak sih, kalau boleh ditambahin, kayak terlalu mendramatisasi sesuatu gitu. Jadi kesannya sesuatu yang sederhana jadinya terlalu rumit. Tapi kan kita juga tahu kan ada isu juga kan. Isunya adalah gini, Mbappe waktu dia memilih bertahan di PSG, dia akan dapat pilihan. Dia boleh untuk menentukan. Sampai katanya isunya, dia meminta Leonardo, direktur tekniknya dipecat, Pochettino dipecat, dia minta diganti sama Zidane, terus Leonardo diganti sama direktur tekniknya Monaco, siapa Campos gitu, gue lupa namanya. Terus udah gitu, dia berhak menentukan formasi apa yang ditentukan sama timnya, strategi apa, sampai istilahnya rekan-rekan timnya pun dia punya hak untuk menentukan. Ini kira-kira menurut lu, Dot, kalau memang isunya benar kayak gini, ini sehat gak sih, atau ini udah ya too much lah gitu, udah keterlaluan lah, maksudnya yang ditawarkan PSG ke Mbappe. Menurut lu gimana, Dot, kayak gitu, Dot? Nah, ini pertama-tama gue mungkin sedikit meluruskan ya. Menurut gue Mbappe nggak selfish karena dia nggak jual ikan. Anyway, jadi gini, sebetulnya kalau menurut ini kan beberapa hari belakangan ini soal add-ons dan berbagai power yang diberikan PSG ke Mbappe itu kan jadi perbincangan, apakah betul dia akan bertindak seperti sporting director, apakah betul dia akan punya kuasa untuk menentukan siapa pelatih, siapa formasi, siapa pemain-pemain begitu. Karena begini, terus terang gue masih kurang percaya dengan isu itu. Kayaknya itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi begitu, desperate-nya PSG begitu. Mungkin ini permainan media aja atau kayak gimana, ya nanti kan kita buktikan lah ya seiring berjalannya musim depan apakah betul seperti itu. Cuma kok gue agak yakin itu tidak terjadi. Pertama gini, kalau misalnya dia punya kekuatan untuk menentukan pemain, pelatih dan sebagainya, tentu saja dia akan dijauhi oleh rekan-rekannya. Mana ada pemain yang mau main sama temennya yang sok ngatur-ngatur dan sebagainya begitu ya. Itu setidaknya chemistry di tim akan rusak kalau misalnya ada satu pemain punya kekuasaan seperti itu. Yang kedua, dia mau power apa lagi sih? Messi datang dia tetap rajanya loh, gitu loh. Dia tetap pemain paling penting di PSG gitu. Ini Messi yang datang, dia tetap pemain paling penting. Jadi perlu kuasa apa lagi gitu loh. Jadi sudah cukup apa yang dia punya gitu. Dia punya bargaining power yang cukup besar juga gitu. Jadi nggak perlulah power segala macam. Jadi kalau soal rumor beberapa hari belakangan dia diberikan ini itu mungkin perlu kita buktikan seiring berjalannya waktu. Kalau gue sih begitu. Ya, gue juga setuju sih. Gue rasa di mana-mana pemain selalu namanya pemain bintang dan ini backbone-nya sebuah tim ya. Kita tahu masa depan pemain tim itu tergantung sama pemain-pemain intinya lah. Kayak misalnya Ronaldo waktu di Real Madrid. Dua-duanya lah, Ronaldo R9 dan Ronaldo CR7 ya. Dua-duanya menurut gue sih pasti dikasih kuasa sama Real Madrid untuk nentuin juga sebagian keputusan timnya ya. Begitu juga tim favorit gue, Roma dan Totti, Roma dan De Rossi. Pasti kekuatannya itu luar biasa gitu, terutama Totti dari sifatnya dan gaya-gayanya di lapangan pun kita udah tahu behind it dia kuasanya sangat besar itu di atas Roma dan pasti dia bakal ngambek kalau apapun nggak diturutin. Gua rasa mungkin kalau tempat parkir dia diambil sama pemain lain pun dia bakal tipe yang nggak seneng dan ngamuk. Gua rasa itu mungkin ada di kontraknya juga. Slot parkir ini milik Totti gitu, pasti ada gitu. Ya sebenarnya logical lah. Cuma mungkin zaman dulu belum ada media kayak sekarang ya yang benar-benar mencoba untuk membreakdown dan ngasih tahu semua detail-detail dari kontraknya dan juga detail-detail dari inilah punya kuasa ini gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke sana sih. Sekarang memang media kan kuat banget dan kita juga haus berita dengan adanya sosial media. Kita update terus kayaknya tiap berapa jam sekali ada berita terbaru tentang Mbappe. Lama-lama juga kayaknya agak simpang siur sih. Gue setuju sama Dodi. Mungkin sebagian benar, sebagian juga mungkin belum tentu benar. Dan chemistry timnya juga pasti akan terpengaruh banget. Istilahnya kita aja kalau di kantor sama bos pasti kesungkan kan. Pasti biasa tiap kantor punya 2 grup WhatsApp tuh. Ada grup WhatsApp yang ada bosnya sama ada grup WhatsApp yang nggak ada bosnya. Mungkin di PSG bakal ada grup WhatsApp yang ada Mbappe-nya, ada grup WhatsApp yang nggak ada Mbappe-nya. Ya takutnya ini bisa menjadi bumerang dan bakal membuat PSG makin susah buat bangun chemistry untuk juara Liga Champions, which is the ultimate goal of the Paris Saint-Germain project.
Nah, tambahan dikit nih soal media tadi nih, soal yoi. rumornya tadi ya. Hmm, Karena begini, jadi kan kalau nggak salah sih yang pertama kali ngeluarin laporan soal Mbappe dapat A, B, C, D itu kan El Chiringuito ya. Itu media yang agak gimana ya, kontroversial di Madrid gitu. Uh, Ceplas-ceplos, host-hostnya juga kadang-kadang ngomong dulu baru mikir, dan kredensialnya juga kadang-kadang dipertanyakan gitu. Bahkan ini kan ketika kemarin ternyata resmi Mbappe menyerang di PSG, maka mereka El Chiringuito itu langsung bikin acara, dan kemudian mereka menyerang langsung gitu, dibilang coward lah, dibilang pengecut lah Mbappe. Media masa kayak gitu gitu. Jadi ini yang perlu diluruskan, apakah betul gitu, karena ini datang dari media yang sebetulnya masih perlu di cross check lebih dalam gitu sih. Tapi gimana soal, kan ini kan bener udah resmi nih yang La Liga protes ke pemerintah Prancis lah, sampai pemerintah Prancis disuratin lah UEFA dan otoritas lainnya. Menurut lu nih kenapa tuh, dan apa sih mendasari tindakannya si La Liga itu bisa kayak gitu? Kan jarang banget federasi sampai sampai administrasi sepak bola sampai ikut-ikutan soal kayak gitu. Apalagi ini menyangkut kontrak di negara lain, bukan di liganya dia. Ya, kalau Javier Tebas kan akhir-akhir ini belakangan uring-uringan gitu. Dia sudah berpikir, oke, setelah Ronaldo dan Messi, gue mendapatkan bintang 24 karat lagi nih. Tapi faktanya enggak. Oke, dia bisa berani ngomong bahwa apa yang dilakukan sekarang ini demi sepak bola, demi masa depan sepak bola, mengembalikan sepak bola ke kitahnya dan sebagainya. Tapi kan kita punya tahu dia punya motif di balik itu, yaitu ya supaya La Liga punya nama besar lagi gitu. Kenapa sih harus khawatir La Liga bakalan tergerus oleh Ligue 1? Kalau kita pakai parameter satu aja nih, satu parameter aja, koefisien Liga Champions gitu, koefisien UEFA itu masih jauh, masih kalau kita lihat poinnya Real Madrid dan Barcelona 5 musim terakhir, gue lagi ngecek ini, itu masih di atas PSG, dan kemudian setelah itu masih ada Atletico Madrid, masih ada Sevilla, sedangkan peringkat berikutnya dari Perancis setelah PSG adalah di peringkat 20 Olympique Lyon. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya berpikir, ya tadi kan ada accusation ya, dari ada tuduhan dari Alex Levy, jangan-jangan Tebas ini khawatir kalau misalnya Liga Perancis akan melewati pamor La Liga. Nggak perlu khawatir lah, paling nggak kalau dari sisi koefisien UEFA masih jauh, masih aman. Iya, iya. Lu sendiri gimana, Vin, nanggepin, Vin? Menurut gue sih lebih, ya bener sih, karena La Liga ini memang sejak nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo, memang mereka perlu bintang baru gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya kita lihat dari liganya Real Madrid ya yang juara ya, siapa sih bintangnya? Benzema, umurnya 34 tahun. Mereka memang perlu sosok baru untuk di promote gitu ya. Ya mungkin Barcelona nih agak ada peningkatan performa, yang mungkin ada berapa bintangnya yang bisa dipromote. Tapi misalkan Ferran Torres atau Ansu Fati, ya kayaknya sih belum ada yang bisa nyaingin pamornya nama seorang Kylian Mbappe saat ini. Mau tim-tim manapun saat ini masih belum bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi mungkin Tebas juga ya dia lebih ke kepahitan aja lah ya. Dia merasa kehilangan marketing opportunity minimal untuk 2 tahun lah. Mungkin di tahun ketiganya di Mbappe mungkin baru bisa dicomot oleh Real Madrid masih tahun 2024. Berarti selama 2 tahun masih ada PR lagi nih. Siapa yang mau dijadiin bintang yang dipromot gitu. Masa harus pemain-pemain Iya, masa harus pemain-pemain kayak Vini yang belum terlalu terbukti lah ya, kita bisa ngomong. Jago sih jago, tapi maksudnya secara pamor gitu ya. Belum bisa jualan jersey lah, belum bisa jualan merchandise, belum bisa jualan jersey gitu. Apalagi kan kondisinya Barca ini kan masih kesulitan keuangan lah ya. Jadi mereka juga masih ambil pemain-pemain gratisan kan. Info terbaru aja mereka nggak jadi ambil si Adama Traore kan, mereka nggak tebus karena masalah harganya. Jadi ya mungkin kesulitan itu juga yang mendorong si Barcelona sama Madrid ini buat ngedorong Liga Super, karena mungkin dari situ potensi pendapatannya lebih gede ya kan. Nah itu juga mungkin akhirnya yang bikin administrasi La Liga juga kayak, wah ini Madrid sama Barcelona mereka belum bisa ini nih, sehingga ketika ada peluang dapetin Mbappe ya dia harus udah seneng, tapi kemudian akhirnya kayak tadi kalian bilang
nggak jadi, ya udah akhirnya dia terlanjur kepahitan gitu. Nah tapi kira-kira menurut kalian ada gak sih orang kayak Mbappe atau tim kayak PSG yang punya potensi ke depannya itu bikin kayak gini gitu loh. Tim-tim yang istilahnya tadinya tuh bukan apa-apa dan mereka tuh punya potensi untuk bikin gebrakan-gebrakan kayak PSG gitu. Atau mungkin pemain-pemain yang sebelumnya tuh malah istilahnya jadi kayak the next Mbappe yang bikin yang bisa istilahnya permintaannya diturutin. Menurut kalian ada gak sih siapa kira-kira dan tim mana kira-kira gitu? Kalau kita ngomongin soal tim mana yang mungkin bisa seperti the next PSG atau the next Mbappe gitu ya, pemain mana yang bisa kayak Mbappe gitu yang menyebabkan perang seperti ini, menurut gue ya nggak jauh-jauh dari perang teluk. Pasti antara orang-orang kaya ya, bilioner dari triliuner kali mungkin bukan bilioner ya, dari Arab Saudi, dari Uni Emirat Arab, dari Qatar, ya timnya ya Paris Saint-Germain, Newcastle, Manchester City, tim-tim seperti itu sih kemungkinan besar bakal jadi tim-tim yang bakal bikin pemain-pemain juga tertarik untuk ke sana dan nahan pemainnya seperti ini gitu dengan keuangan mereka. Kayak contoh Newcastle mungkin sekarang baru masuk fase pertama ya dari mereka take over dari raja-raja Arab. Kita jadi mungkin belum tahu, mereka baru belinya Bruno Guimaraes, Kieran Trippier, tapi berikutnya kita nggak tahu gitu. Kalau misalkan dalam 2 atau 3 musim ke depan mereka bisa masuk ke top 6, top 4, mereka mungkin bisa ambil pemain lagi yang dari muda, mereka udah beli dengan harga mahal, seperti Mbappe waktu dibeli dari Monaco ke PSG. Mungkin mereka sekarang akan beli pemain mungkin superstar dari Brazil atau dari mana yang mungkin namanya pun kita belum tahu, dan mungkin akan ditaruh di posisi yang sama seperti Mbappe ya, dibikin pemainnya ini kayak utang budi lah sama Newcastle atau gimana, jadi bikin mereka sungkan untuk pindah, apalagi dikasih duitnya yang luar biasa gitu. Menurut gue sih kemungkinan Newcastle. Kalau Manchester City mungkin sudah sedikit lebih tobat ya, udah dalam beli pemain yang harganya bombastis. Mungkin mengingat mereka juga sempat merugi lah sekarang. Mereka udah buang duit banyak buat beli pemain kayak Jack Grealish gitu. Mungkin mereka akan slow down dulu untuk 1-2 tahun ke depan. Jadi menurut gue Newcastle sih. Kalau lu gimana, Dok? Ada pendapat siapa kira-kira superstar berikutnya kan seperti Mbappe atau tim seperti PSG? Ini kalau menurut gue justru ini akan jadi kasus terakhir. Karena backlash dari dunia sepak bola sudah terlalu tinggi gitu ya. Ini semua orang mungkin akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal seperti PSG dan hal seperti Mbappe, nama mereka sendiri yang akan rusak dan sebagainya. Memang ada kekuatan-kekuatan di Timur Tengah begitu ya. Baik itu ya mungkin aja dalam waktu dekat ada lagi konglomerat Arab yang akan beli tim mana, mungkin mereka akan melakukan hal seperti PSG. Cuma kayaknya kalau melihat apa yang diterima PSG akhir-akhir ini, begitu ya, berbagai serangan bulian dari berbagai pihak, rasanya kok ini harusnya belajar ya, klub-klub semua itu belajar. Gue malah nunggu sebetulnya Elon Musk aja nih untuk beli klub bola gitu. Kenapa sih dia nggak pernah mau? 41 miliar dia tau nggak? Ternyata bisa beli 15 klub sekaligus loh. Kalau misalnya dia mau gitu, kenapa nggak mau sih gitu, kenapa dia tidak tertarik itu gitu. Ketimbang Twitter mendingan beli 15 klub loh itu. Gue tadi barusan ngeliat datanya, ternyata dia sanggup untuk beli 15 klub sekaligus ya. Sebenarnya banyak duit dari pengusaha Tiongkok juga lah, orang-orang Tionghoa itu sebenarnya banyak juga lah yang ini. Cuma biasa orang Chinese kan pelit, jadi mungkin mereka nggak mau lah jor-joran beli pemain kayak Mbappe gitu, mendingan bisa beli 5 pemain gitu kan dengan harga segitu dan gaji segitu. Mendingan beli Marwan Fellaini. Ya mungkin. Sebenarnya side note dari ini semua, gue nih tipe orang yang main Football Manager. Mungkin gue nggak bisa komen terlalu gimana ya dalam manage tim, strategi atau gimana, karena kan background-nya cuma based on Football Manager. Cuman gue memang tipe orang yang nggak mau gaji pemain itu lebih dari mungkin sekitar 20 atau 30 juta euro per tahun. Itu udah maksimal. Dan kalau gue manage tim, misalkan AS Roma, mungkin yang bisa gue gaji tinggi itu cuma kapten tim atau pemain yang top score gitu. Jadi gue nggak mau ada satu pemain yang benar-benar mau ngunci tim gue ini, oh lu mesti beli pemain ini, lu mesti naikin gaji gue gitu, lu mesti datengin teman gue ini untuk jadi pelatih. Itu biasa pemain itu tipe-tipe yang gue buang. Gue nggak tahu Mbappe ini hanya sebuah korban dari sistem ekonomi atau dia yang demand dengan gaji tinggi dan lain-lain. Kalau memang kebetulan dia yang demand gajinya tinggi, itu mungkin gue rasa secara karma nih, gue mau orangnya percaya beginian. Mungkin PSG nggak bakal bisa juara lagi. Kayaknya mesti ada salary cap ya. Ya mungkin
mungkin bisa salary cap juga. Tapi kayaknya di bola salary cap kan berat karena Susah. sistemnya beda dengan Iya. basket yang bisa Beda-beda kan, tiap liga juga pendapatannya beda-beda. Nggak kayak NBA. Dan menariknya salary cap sebenarnya liga-liga yang nggak ada salary cap itu kayak di Amerika Major League Baseball itu yang paling jumlah juaranya paling variasi loh justru. Justru tim-tim yang ada salary cap malah ada dynasty kayak Golden State Warriors, New England Patriots di NFL. Jadi sebenarnya kita mesti hati-hati juga sih. Tapi ya benar, sebenarnya lebih ke sayang duitnya ya, gila duit banyak begitu cuma buat gaji pemain-pemain yang main begini doang gitu. Iya, lu bisa gaji berapa pemain dengan duit yang sama kan? Kita bisa ngomongin soal mereka bisa bikin akademi sepak bola, mereka bisa mendidik banyak anak-anak kecil, memberikan pathway untuk pemain-pemain muda yang potensial atau yang mungkin dari lingkungan kumuh gitu yang sebenarnya ada potensi juga, bisa memberikan mereka potensi karir baru. Sebenarnya banyak lah ya. Kayaknya sayang banget gitu uangnya cuma buat Mbappe, tapi ya ujung-ujungnya ini karena gatel yang mereka coba garuk terus PSG tapi nggak dapat masih tetap gatel karena nggak pernah bisa juara Liga Champions. Kita coba lihat lah 3 tahun ke depan ada Mbappe sebagai tulang punggungnya, gimana timnya. Ya, oke. Mungkin sebagai penutup ada salam-salam. Ini karena temanya PSG, harus dari PSG dong, atau dari Madrid? Dari gue deh, karena ini temanya PSG, lu berdua dapat salam dari Alain Goma. Kalau lu dapat salam dari Lilian Leslons. Selalu kalau Landes, Bordeaux. Kalau misalnya Liga Champions highlight pasti dia mulai yang nongol. Tapi lu berdua dapat salam nih dari Bernard Diomede. Ya. Bernard Diomede. Sama kalau ngomongin Liga Prancis kita tentu nggak boleh lupa dong pemain andalan Liga Prancis di bertahun-tahun Pedro Pauleta. Karena bicara top score, gue kasih nih dapat salam dari ini striker Prancis yang top score tapi pas Piala Dunia melempem, Stefan Guivard. Auxerre. Tapi dengan masih momentum AC Milan juara, salam cik dari Olivier Giroud, striker yang ketawa-ketawain tapi ternyata jadi pahlawan. big game player deh. Iya, dia hebat lah, luar biasa lah Giroud. Gue kira cuma ganteng mirip Adam Levine doang, ternyata ada modal. Big game player juga lah. Big game player. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita sudahi dulu podcast kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan lebih kontroversial. Karena Mbappe telinganya merah nih, panas. Iya, diomongin terus. Nah, teman-teman kalau misalnya punya saran atau punya komentar soal topik ini, ngomong aja, kasih saran aja di kolom komen. Kita akan ngobrol secara sehat dan mengasihkan pokoknya tentang sepak bola. Komennya nanti kita sampaikan ke Mbappe. Tulis komennya. Ke Mbappe, iya. Tinggal kita kasih tahu di Twitter atau di Instagram ini. Kalau kalian suka dengan Mbappe, masih suka dengan keputusan dia stay di PSG, like. Kalau misalkan nggak setuju juga like juga. Kalau misalkan benci PSG, like juga. Masih berharap PSG saja. Pokoknya semua like. Oke guys, thank you ya udah gabung di podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Dan salam skor kacamata. Au revoir.